Ini orang tiba-tiba langsung nempel begini. Ini orang ditambah kayak gini. Kan jadinya aneh, ribut itu sebenarnya. Ngapain jangan ditambah? Katanya nggak ada sunahnya begini. Ada riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika minta doa sholat balap, beliau langsung membalikkan telapak tangannya yang bagian punggung ini menghadap ke langit. Maka kalau ketemu seperti itu ya udah biasa aja gitu. Jangan nggak kunat gitu. Atau ketemu orang yang nggak kunat, ya udah biarin aja. Mungkin dia Muhammadiyah, gitu. Mungkin dia tersis dan lain sebagainya. Nah, adapun yang dilakukan oleh seorang muslim ketika selesai melakukan sholat witir, dia hendaknya membaca doa apa? Subhanal malikil Kudus, Subhanal malikil Kudus, Subhanal malikil Kudus, salasa marratin yarfa'u sawtahu bitsalitsah. Jadi pada bacaan yang pertama dan yang kedua itu dibaca ini saja, Subhanal malikil Kudus, Subhanal malikil Kudus. Pada bacaan yang ketiga yarfa'u sawtahu, Subhanal diucapkan dengan jahar, dengan keras. Kemudian setelah itu dia membaca Rabbul Malaikati Warruh. Kemudian setelah itu berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika min la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Dengan begitu selesai antum mengerjakan sholat witir. Prakteknya mulai dari sekarang nih, biar nanti ketika Ramadan jadi terbiasa, ya, mulai dari apa yang harus dibaca, mulai kapan waktunya, terus kemudian setelah selesai itu di saat rakaat yang terakhir kita bisa mempraktekkan bacaan kunut. Yang belum hafal sering-sering ikut sholat subuh di masjid sebelah, di musola sebelah, karena di sini nggak ada kunut kecuali pas subuh gabungan, ya. Kayak begitu. Terus kemudian nanti setelah itu antum baca Subhanal malikil Kudus 2 kali, yang ketiga ditingkatkan volumenya, kemudian Rabbul Malaikati Warruh, kemudian membaca doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bika min mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika min la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Adapun maknanya silakan nanti dicari di Google, ya, biar belajar. Allah Ta'ala alam, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan tidak hanya sekedar menjadi sebuah ilmu teoritis yang dipahami, akan tetapi juga ilmu praktis yang kemudian bisa diterapkan dan diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala alam bisawab. Sallallahu alaihi wa wasallam. Subhanahu rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah enggak ada pertanyaan ya. Satu boleh? Satu. Dua boleh. Nanti 3 boleh. Witir lebih baik. Oke, tadi saya bahwa dalam itu kan sebetulnya disyariatkan. Urut dalam itu kan disyariat. Kalau dasar pendapatnya Hasan bin Ali tadi ya. Nah, tapi kemudian pada zaman Umar tadi, pada saat dikumpulkan itu 15 awal tengah pertama sudah disyariatkan. Beliau nggak kunut. Tapi tiba-tiba setengah berikutnya beliau kunut. Tapi di situ saya baca di situ ternyata ada alasannya, ada ilatnya. Bahwa pada saat mengirimkan pasukan tentara, mereka tersesat. Kemudian Umar itu berdoa dan supaya mereka selamat. Apakah itu jadi, kan itu ada ilatnya, Ustaz? Apa bisa dilakukan sekarang ini? Baik. Jadi memang tadi ada lanjutannya, nggak saya baca karena bakalan panjang. Jadi ketika itu kenapa terus kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada imam, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, untuk melakukan kunut, karena pada saat itu Umar sedang
memutus sebuah pasukan yang beliau takutkan pasukan ini bakalan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Nah, oleh karena itulah terus kemudian Mas Bro Ubaid kunut pada saat itu, posisinya pas di 15 hari terakhir. Nah, apakah ini menjadi sebuah dalil bagi sebagian kalangan untuk menyatakan bahwasanya kunut itu hanya dilakukan kalau ada maunya saja? Kayak begitu ya. Kunut itu hanya dilakukan kalau ada maunya saja. Khusus pendapatnya mazhab Syafi'iyah. Ya, dalam hal ini kita akan mengambil pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasanya kunut itu tidak harus dilakukan ketika ada sebuah hal yang memang menuntut kita untuk kunut, karena memang para ulama sendiri terus kemudian membagi kunut itu menjadi 3 ya. Al-kunut atau yang lebih sering disebut dengan an-nazilah, kalau sedang ada genting gitu ya, termasuk diantaranya yang menjadi pasukan. Kalau diantaranya misalkan sekarang yang terjadi di mana? New Zealand, terus kemudian bisa kita terus kemudian kunut nazilah. Kalau ada beberapa problem yang begitu genting untuk kita bahasa Indonesianya apa ya? Untuk kita respon dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kunut ketika witir. Yang tadi, dan kunut ketika witir. Ini kalau kita memang cuma merujuk apa yang dilakukan oleh Umar, bahkan terus kemudian ada ilatnya. Dan hukum itu kan yaitu ma'alillah wujudan wa adaman. Kalau ada alasannya maka kita kunut. Kalau nggak ada ya nggak perlu. Ya seperti itu. Karena di hadis yang pertama, Hasan bin Ali mengatakan bahwasanya kunut itu sepanjang tahun. Nggak perlu nunggu nazilah dulu, nggak perlu nunggu 10 hari terakhir atau 15 hari terakhir. Dan yang ketiga adalah kunut yang dilakukan ketika sholat fardu. Ketika sholat fardu. Jadi nggak subuh doang kunut itu. Zuhur juga bisa kunut, isya juga bisa kunut, maghrib juga. Tapi yang menjadi konsennya mazhab Syafi'i adalah pada waktu sholat subuh. Karena apa? Di sholat yang lainnya itu sifatnya nazilah katanya beliau. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya masalah kunut akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Dan ini bakalan panjang kunut itu. Karena menjadi masalah yang memang sejak dulu diperdebatkan. Makanya ya boleh nanti antum nggak kunut, boleh sekali-kali kunut, yang nggak boleh nggak sholat subuh. Bagus itu siapa? Pak RW itu yang ngelaksanain tiap hari itu. Ya antum bangun sholat subuh semuanya berjamaah. Allah Taala. Alas ya? Baik. Enakan ngobrol sambil nyantai saja. Syukran, jazakumullah khairan.